toleransi menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi toleransi di sini fokusnya ya itu adalah terhadap cahaya matahari. Artinya apa? Artinya bahwa suatu jenis pohon ya itu akan ya membutuhkan cahaya matahari seberapa banyakkah? Berapa intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan melangsungkan kehidupannya, itu dibagi menjadi tadi ya intoleran ya, sangat intoleran ya, intoleran sedang ya, kemudian toleran sangat toleran ya. Dan itu adalah ya dalam ilmu silvikultur ya menjadi dasar. Sebetulnya kalau kita mau menanam dan memelihara jenis pohon tersebut ya, itu kadar toleransi ya dijadikan sebagai dasar untuk mengatur struktur. Wabil khusus adalah struktur vertikal. Ya. Jadi kalau pohon yang sangat intoleran, ya, pasti sejak awal sudah kita desain, ya, dia akan menempati tajuk yang paling atas. Kalau pohon itu intermediate, ya, atau di tengah-tengah, ya, maka ya sejak awal kita sudah merancang dia akan ada di tengah, juga yang di bawah. Sehingga dari efisiensi pemanfaatan ruang secara vertikal, ya, kalau ada lapisan tajuk semuanya terisi, ya itu menjadi lebih efisien. Ya. Dan tegakan yang efisien itu biasanya pasti akan lebih produktif. Kalau sudah efisien produktif, ya maka pasti dia akan kompetitif, baik untuk kepentingan sosial ekonomi maupun untuk kepentingan jasa lingkungan. Semakin tinggi tingkat efisiensi dalam hal pemanfaatan ruang dan tempat tumbuh, ya, maka akan semakin produktif, akan semakin kompetitif dari tegakan tersebut. Ya, jadi sekali lagi, toleransi kita bahas secara khusus karena ini menyangkut pemanfaatan energi matahari. Yang itu adalah bahan baku utama dalam kita memproduksi biomasa yang berupa pertumbuhan pohon, ya, baik itu daunnya, baik itu cabangnya, batangnya, akarnya, getahnya, bunganya, ya, buahnya, dan lain sebagainya. Semua itu adalah merupakan produk-produk biomasa yang akan dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Di dalamnya juga terdapat unsur-unsur jasa-jasa lingkungan. Berusaha untuk mengenali ya, dengan tingkat toleransi, ya maka secara morfologis ya, pohon tersebut akan kelihatan. Ya. Meskipun tadi ya ada kajian-kajian yang begitu banyak, ya, tapi ada yang memang baku dan berlaku umum. Ya. Seperti misalnya di permukaan alam atau permudahan buatan, ya. Itu kalau yang namanya jenis intoleran, ya, maka ya tidak akan mampu atau tidak akan bertahan hidup ya dia kalau berada di bawah tegakan. Apakah tegakan jenisnya sendiri, apakah tegakan jenis lain. Ya. Itu adalah sudah jelas ya, dan itu mudah dikenali. Ya. Juga yang terkait dengan bentuk batang. Bentuk batang jenis intoleran itu biasanya lebih silindris ya, dibandingkan dengan yang intoleran yang cenderung mengerucut. Ya. Itu mudah dikenali ya, secara umum ya, walaupun tentu ya itu ada perkecualian itu biasa selalu ada dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi ya, dengan batasan sangat toleran, toleran intermediate, intoleran, dan sangat intoleran, ini tujuannya adalah untuk mengatur ya, struktur ya, tegakan, ya, baik mungkin secara khususnya adalah vertikal, tapi secara horizontal ini juga tetap ya, karena sekali lagi secara horizontal kalau misalnya jaraknya berlebar ya, maka energi matahari juga akan sampai ke bawah juga. Jadi sekali lagi, energi matahari adalah modal bahan baku utama dalam kita
melakukan proses produksi Apakah yang biomasa. dimaksud dengan toleransi pohon? Next. Toleransi di bidang kehutanan berbeda dengan toleransi secara umum. Biasanya, toleransi secara umum mengacu khusus pada ketahanan terhadap stres lingkungan, seperti air, keasaman tanah, salinitas, dingin, panas, dan lain-lain. Sedangkan pada kehutanan, toleransi mengacu pada kemampuan tumbuhan untuk hidup di bawah naungan. Sehingga pada hutan, antar individu terjadi persaingan tinggi dalam perakaran dan perolehan cahaya. Toleransi pohon ini terdapat beberapa klasifikasi jenisnya. Yang pertama ada pohon toleran. Pohon toleran merupakan tumbuh membentuk lapisan tajuk dan bereproduksi di bawah kanopi pohon lain, bahkan di bawah naungan jenis yang sama. Atau bisa dikatakan pohon toleran ini dapat tumbuh dengan pasokan cahaya yang minim. Kemudian ada pohon intoleran, yaitu kebalikan dari pohon toleran. Pohon yang tumbuh dan bereproduksi dengan baik hanya pada tempat-tempat terbuka atau bila kanopi terbuka lebar. Kemudian ada pohon dengan toleransi sedang atau semi-toleran. Pohon yang saat awal pertumbuhan atau pada masa semai membutuhkan naungan atau dapat tumbuh di bawah naungan. Namun pada saat dewasa atau menjadi pohon tersebut membutuhkan cahaya.